Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para NN profesional semua? Alhamdulillah di hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021 ini saya masih bisa tetap menemani para NN profesional semua dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Sabtu jam 4 sore lewat Instagramnya Nina Nugroho Store, melalui live Instagram pastinya ya para NN profesional semua. Terima kasih supportnya kepada kami Nina Nugroho Store, karena para NN profesional semua selalu setia nonton program Nina Nugroho Solutions yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Makasih ya. Saya doakan mudah-mudahan para NN profesional semua selalu dalam keadaan sehat, terlindungi, dan selalu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemik ini tentunya. Baiklah, seperti biasa saya mau memberi informasi nih kepada para NN profesional semua bahwa pada sore hari ini saya pakai baju dari Nina Nugroho Store. Tuh kan warnanya enak banget ya, perpaduan warnanya. Ada warna nih biru dan biru, tapi birunya berbeda warnanya pastinya. Tapi kelihatannya tentu saja looknya masih profesional nih para NN profesional semua. Nah ini saya mau ngasih lihat nih, di sini ternyata ada ribbonnya tuh, ada talinya. Tuh, kemudian di bagian depannya sini juga ada kancing. Seperti biasa ada double manset. Kancingnya cocok banget untuk para NN profesional semua yang busui friendly. Kemudian double mansetnya nih memudahkan kita untuk berwudu. Tidak lupa juga brosnya dari Nina Nugroho Store berwarna gold. Juga hijabnya nih. Wah, hijabnya ini enak banget karena mudah dibentuk ya. Ini hijab chiffon Arabic juga dari Nina Nugroho Store. Silakan cek-cek koleksi busana kerja dari Nina Nugroho Store untuk memberikan Anda inspirasi pada saat akan berangkat ke kantor. Pastinya banyak banget pilihannya. Kita kategorinya juga banyak banget. Ada shirt, ada pie pants, ada tunik yang suka pakai panjang-panjang, kemudian ada midi yang suka pakai pendek, bawahnya rok juga shirt, ada kulot juga ada, yang cari basic shirt juga ada. Pokoknya lengkap di Nina Nugroho Store ya, dan profesional semua. Oke, baiklah. Sore hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi in banget nih, trending topik nih. Apa itu? Yaitu tentang usaha kopi di tengah pandemi. Seperti kita sama-sama ketahui ya, dan profesional semua, pada saat pandemik itu kok kedai-kedai kopi atau coffee shop atau mungkin juga bahkan warung kopi ya, itu rame di mana-mana. Nah, kok bisa ya seperti itu? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang sangat mumpuni untuk ngobrolin hal tersebut, yaitu Bapak Pambudi Prasetyo. Wah, senang sekali saya sore hari ini ditemani beliau untuk sama-sama ngobrol santai di Nina Nugroho Solutions. Nah, jangan lupa ya para NN profesional semua, sore hari ini temanya adalah usaha kopi di tengah pandemik. Usaha kopi di tengah pandemik. Kenapa saya ngobrol terus nih temanya, mengingatkan terus nih temanya apa? Karena apa? Karena para NN profesional semua silahkan bertanya seputar tema. Karena pertanyaan terbaik nanti akan kami pilih salah satunya untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Kemudian yang spesial juga nih sekarang, kita akan mengundang salah satu viewers untuk sama-sama live bersama kita. Nanti ada di pertengahan program Nina Nugroho Solutions ini ya, nanti akan kita invite bersama-sama. Oke. Nah, siapa sih Bapak Pambudi Prasetyo yang sore hari ini akan menemani kita? Beliau saat ini berkarir sebagai founder Brew Brothers Community nih. Wow, keren. Kemudian owner PT F&B Indo Italia, owner LPK Indonesia Tangerang. Wah, educationsnya beliau mengenyam pendidikan di Lincoln University San Francisco, California, MBA International Business. Kemudian Trisakti University Jakarta, Bachelor Degree Accounting. Kemudian work experience-nya Bali Collections, PT Jakarta Setiabudi International Tbk, Bali, Nibum Coppola Winery, owned by Francis Ford Coppola. Wow, Napa Valley di California juga nih para NN profesional semua. Nah, pastinya seru banget ya kita nanti ngobrolin tentang usaha kopi di tengah pandemik dengan Bapak Pambudi Prasetyo ini.
Baik, tidak berlama-lama, saya akan langsung mengundang beliaunya untuk bersama-sama live dengan Nina Nugroho Solutions, supaya teman-teman bisa langsung bertanya-tanya ya. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar agar supaya nanti kita bisa membacakan pertanyaan dari para non-profesional semua disampaikan langsung oleh saya kepada Bapak Pambudi Prasetyo. Seperti itu. Mana beliaunya? Yuk kita. Oke. Jangan lupa ya pertanyaannya para non-profesional semua. Halo, Selamat sore, Mbak Bapak. Rina. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak, senang Apa sekali kabar, saya Mbak? bisa. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Pak. Sehat. Sehat Itu yang selalu. paling penting, Iya. Mbak. Betul, betul, Pak. Di masa Ya, sekarang, aduh, sehat dulu deh. Kalau udah sehat, kita bisa ngapa-ngapain ya, Pak. Kalau ya, udah nggak benar, sehat, ya benar. Allah. Bapak sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya. Sehat Mudah-mudahan semua, sehat alhamdulillah ya, ya. Pak. Iya. Iya, baik. Pak, saya mau mengucapkan Yes. terima kasih sekali karena sudah berkenan ngobrol di sore hari ini, Pak, dengan Nina Nugroho Solutions nih, Pak, tentang usaha kopi di tengah pandemi. Seperti itu. Sama-sama, Mbak. Saya juga makasih, Mbak. Sudah diundang untuk sharing-sharing ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, Mbak. Amin. 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 Ya, betul, Pak. Pastinya bermanfaat sekali ya, Pak. Nah, Ya, untuk NN insya Allah. profesional semua, mudah-mudahan bisa mengikuti dari awal obrolan saya dengan Pak Pambudi, tapi kalau misalnya tidak sempat mengikuti tepat waktu, nanti bisa ditonton di IGTV-nya nih, Pak. Di IGTV-nya Nina Nugroho Star. Siap. Pak, santai ya, Pak. Kita ngobrol Ya. 1 jam nih, Pak. Iya, siap. Monggo kalau mau sambil minum, mau sambil Kalau makan pisang ngomongin goreng. kopi sih saya bisa 24 jam, Mbak. Siap kalau ngomongin Wah. kopi. Luar biasa. Wah, seru. Harusnya ini ya, Pak, saya sambil minum kopi ya, Pak ya. Iya. Mbak Nila minum kopi? Hah? Minum, Pak, tapi yang gitu deh kopinya sedikit. Sebaiknya Ya. kalau yang lagi punya mah minum kopinya yang apa sih, Pak? Curhatin sebelum mulai. Ya tergantung sih, Mbak. Apa namanya? Saya nggak bisa bilang bagus yang Arabica atau yang Robusta atau yang Liberica karena kan masing-masing spesimen kopi tersebut itu sendiri kan dia juga punya karakter yang berbeda, Mbak ya, gitu. Kadang cocok di Robusta, tapi begitu ganti Robusta yang berbeda bisa berubah lagi tuh. Gitu. Jadi emang kita harus mengenali diri kita sendiri sih sebenarnya kalau emang mau jadi peminum kopi ya, Mbak ya. Apa nih, Pak, kopinya nih, Pak? Kenapa, Mbak? Bapak biasanya minum apa kopinya? Semua? Kalau saya espresso, Mbak. Oh. Espresso base. Jadi cappuccino. Cappuccino sih saya lebih ke ininya ya, produknya ya, gitu. Latte buat saya terlalu ringan. Ringan. Iya. Espresso terlalu berat. Terlalu berat. Jadi cappuccino Iya. tengah-tengah ya, Pak ya. Tengah-tengah, Iya. cappuccino lah, tengah-tengah. Biasanya perempuan lebih seneng ke latte, Mbak. Kalau Iya, perempuan. saya latte, Ah, Pak. ah. Ringan Iya. ya, kopinya dikit. Lebih ringan sedikit. Nih, aduh, nggak berhenti-berhenti nanti nih Pak kita nih Pak. Saya Iya. mau langsung masuk ke tema Pak, izin ya Pak. Siap. Salah satu bisnis nih Pak yang belakangan sedang menjadi tren di kalangan anak muda itu kan bisnis kopi Pak. Nah sebenarnya seberapa besar sih Pak peluang bisnis kopi di Indonesia nih Pak? Oke, jadi gini Mbak Nina, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Nina, saya mau ajak mundur sedikit nih. Kita tahu dulu industrinya. Nah, setelah kita tahu industrinya, baru nanti kita bisa melihat, oh peluangnya ada di mana sih sebenarnya, gitu. Nah, jadi kita sudah tahu Mbak, kalau Indonesia itu adalah negara penghasil kopi terbesar di dunia. Kita nomor 4, Mbak. Dulu kita nomor 3, tapi sekarang kita sudah kalah dengan Vietnam. Nah, 2019 itu, Mbak, hasil kopi kita itu kalau nggak salah sekitar 742.000 ton.
Itu compare dengan 2016 itu 663.000. Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar 11%. Itu aja kita masih kalah Mbak sama Vietnam. Makanya kita masuk ke posisi keempat. Data 2020 BPS itu belum mengeluarkan Mbak. Jadi saya masih pakai data yang tahun 2019 gitu. Nah, dari 742.000 itu Mbak percaya nggak kalau 98% itu dihasilkan oleh petani kopi rakyat. 98,6% Mbak, bayangin. Petani kopi negara itu cuma 0,8%. Swasta itu cuma 0,6%. Nah, artinya kan apa Mbak? Kalau kita mau menghidupkan industrinya, dari hulu ke hilir itu tuh semuanya langsung nih Mbak, kalau kita bicara UMKM ya Mbak ya, langsung ke rakyatnya. Nah, yang amazingnya lagi nih Mbak, dari 742.000 itu, 50,9% itu dikonsumsi dalam negeri. Nah, kita itu nomor 1 Mbak. Emang kita negara penghasil kopi nomor 4 di dunia. Tapi di antara 4 negara itu, Brazil, Kolombia, Vietnam, kita itu konsumsi nomor 1 Mbak. Karena 50%-nya itu tuh dikonsumsi dalam negeri. Gitu. Nah, kembali ke industrinya yang tadi Mbak tanyain. Nah, artinya kan apa Mbak? Potensinya itu besar sekali. Kenapa dia besar Mbak? Karena dia sudah jadi lifestyle di kita. Indonesia itu sudah masuk ke stage keempat Mbak. Kalau saya boleh bagi Mbak ya, di kopi ya. Stage pertama itu stage-nya baby boomer. Itu usia 56, 74 Mbak. Mereka itu main kopi RTD, ready to drink, sasetan. Nah, itu mereka. Terus generasi saya itu Gen X, 40 sampai 55 Mbak. Nah, kita sudah mulai masuk ke mesin kopi nih. Nah, itu generasi itu tuh ditandai sama munculnya kayak Starbucks. Coffee shop global tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, itu tahun 90-an tuh Mbak. Tahun 90-an sampai tahun 2000-an lah. 2005, 2006 tuh masih mereka menguasai. Nah, sekarang masuk ke generasi milenial. Generasi milenial itu 24 sampai 39. Sekarang sudah mulai nih Mbak, ditandai dengan hadirnya kedai kopi lokal. Kalau kita lihat kan sekarang mulai berjamur tuh Mbak, kedai-kedai kopi lokal tuh. Banyak banget kan. Nah, itu karena mereka sudah masuk ke generasi milenial Mbak, gitu. Masih terus lagi kita Mbak sekarang ke stage yang keempat. Generasi yang keempat itu adalah Gen Z. Gen Z itu usia 8 sampai 23. Nah, itu ditandai dengan coffee shop to go. Nah, kita banyak kan Mbak, lihat kontainer-kontainer di pompa bensin. Nah, sudah ada coffee shop gitu. Terus malah sampai kalau kita ke kantor PLN Mbak, itu juga mereka sudah punya coffee shop. Kantor Pegadaian juga mereka sudah punya coffee shop. Even malah kalau kita ke Hanabang Mbak, yang di SCBD, nah, itu dia sudah ngerubah konsep dari, kalau kita ke bank kan kita biasa tuh Mbak, ngambil nomor antrian, kita duduk, kita ngantri, ya kan, terus kita dipanggil kan. Nah, kalau Hanabang yang dari Korea itu Mbak, dia udah nggak bikin begitu lagi. Jadi orang itu udah duduknya di coffee shop. Dan itu juga sudah mulai diadopt sama bank BUMN kita Mbak, Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kalau Mbak ke Sensi yang di bawah, itu sudah mulai juga Mbak pakai coffee shop. Jadi orang itu nunggunya itu udah supaya, ya mungkin karena lama kali Mbak ya. Jadi sebagai salah satu servis dari perbankan, ya udah deh, daripada nunggu lama mendingan ngopi dulu lah supaya nggak komplain lah gitu. Nah, kira-kira begitu Mbak. Nah, karena kita sekarang sudah masuk ke stage keempat Mbak, artinya kan kita bisa ngelihat nih marketnya seperti apa, ya kan.
Nah, BPS itu sudah mengeluarkan statistiknya, eh, per tahun kemarin jumlah rakyat kita itu 270 juta, Mbak. 270 juta. Kalau kita lihat di generasi milenial sama Gen Z aja, itu 25% sama 25%. Kurang lebih sekitar 145 juta, Mbak. Itu market, Mbak. Market size. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, Mbak. Kalau saya boleh jawab, potensinya sangat besar. Sangat besar di main di hulu, sangat besar juga main di hilir. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, Mbak, 50% kopi kita itu konsumsi dalam negeri. Mbak percaya nggak kalau sekarang petani kopi itu lebih seneng ngejual kopi ke lokal, Mbak, dibandingin ke ekspor? Kenapa? Karena harga jualnya lebih tinggi. Kopi di Aceh itu, Mbak, ada Aceh, kemarin saya dikasih sampel dari Aceh, Aceh Gayo. Saya nggak usah sebut nama brandnya. Itu dia jual, Mbak, 1 kilo bisa sampai 1 juta, Mbak. Masih dalam bentuk biji loh, Mbak. Belum di roasting, belum jadi produk. Gitu. Nah, Dan itu dengernya nih, Pak. sampai merinding ya, Mbak ya. Merinding. Kayaknya nggak ada industri lain yang lebih tertarik untuk menjual ke lokal, Dalam ke negeri. Indonesia, ke Ya. dalam negeri dibanding ke luar negeri ya. Benar. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, Mbak, sama Kementerian Koperasi. Jadi kopi itu juga dia masuk ke salah satu produk unggulan dari kementerian. Kenapa dibilang keunggulan? Ada 7 syaratnya, Mbak, supaya bisa dibilang produk unggulan. Salah satunya itu adalah dia diminati di luar negeri dan diminati juga di dalam negeri. Dan kopi itu sudah masuk kategori itu. Gitu. Begitu, Mbak. Segitu dahsyatnya. Benar, Pak. Karena hulu ke hilirnya ini sangat berpotensi keduanya ya, Pak, baik dari segi asal dari kopinya sendiri sampai ya Benar. yang mengkonsumsinya gitu ya, Pak ya. Pantesan aja di mana-mana banyak sekarang kopi karena memang sangat menjanjikan ya, Pak. Luar biasa. Benar. Dan kopi itu unik, Mbak. Unik sekali. Kalau kita lihat di Jakarta, Mbak ya, Jalan Cikajang lah, saya ambil contoh gitu ya. Itu kan Mbak bisa lihat sebelah kanan coffee shop, depan coffee shop, sebelah kiri coffee shop gitu. Dan saya nggak merasa kalau mereka itu menjadi kompetitor, Mbak. Gitu, karena Indonesia emang sudah benar budaya konsumsi kopinya itu sudah mulai bagus ya. Tapi orang Indonesia itu masih belum istilahnya fanatik gitu, Mbak. Saya kalau harus ngopi A. Belum. Masih sedikit sekali yang bermain di segmen pasar tersebut gitu. Jadi artinya kalau saya mau ngopi ke tempat A penuh, ya udah saya ke sebelahnya aja. Nggak jadi masalah. Nah, jadi mereka bisa saling support gitu. Dan yang bikin unik itu adalah coffee shop itu dia menurut saya, Mbak, melting istilahnya, bukan melting pot kali ya. Melting pot orang dengan berbagai kepentingan, Mbak. Kalau kita ke restoran, biasanya kan kita datang karena kita mau makan, Mbak. Ya kan? Yeah. Tapi kalau di coffee shop, orang mau makan bisa, mau nongkrong bisa, mau kerja bisa, mau meeting bisa, semuanya bisa dilakukan di coffee shop. Makanya dia lebih stabil ya bisnisnya ya, in general ya, dibandingin unit bisnis yang lain di dunia F&B gitu. Iya, keren sih, Pak. Aduh, ini saya kan di Cibubur ya, Pak. Walaupun berhadap-hadapan juga ya rame aja. Di sini rame, di sana rame, di situ rame gitu ya. Karena ya itu belum fanatik itu, dan kita juga suka pengen nyoba-nyoba juga sih, Pak. Coba di sana. Benar. Nah, justru malah semakin rame, Mbak, malah semakin bagus. Karena dia akhirnya jadi destinasi. Banyak, Mbak, tempat yang seperti Mbak cerita atau saya cerita tadi ya.
Ambil contoh kayak di mana? Di Tangerang, ya kan, di Jalan Elang, Bekasi situ. Waduh, itu mah udah kalau sore Mbak, apa namanya, ramenya minta ampun. Walaupun pandemi ya. Nah, gimana itu Pak? Iya, oke. Yang sekarang lagi banyak diminati tuh kopi apa ya Pak? Apa tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau perempuan biasanya banyak latte gitu kan? Atau ada usia tertentu biasanya kopi apa, usia tertentu kopi apa gitu? Ada seperti itu nggak Pak? Atau gimana Pak? Kalau sekarang sih saya ngelihatnya Mbak, karena sudah masuk ke apa namanya stage ketiga dan keempat, which is itu milenial sama Gen Z. Apalagi Gen Z Mbak ya. Gen Z itu mereka kan baru-baru mulai Mbak. Makanya sekarang banyak ramai itu yang sifatnya kopi kekinian Mbak. Atau kalau saya boleh bilang, kalau restoran itu restoran fusion lah. Jadi dia nggak kopi, tapi ada kopi base-nya lah di dalam situ gitu. Nah, emang itu juga lagi rame Mbak gitu. Tapi kalau yang kopi espresso base dan lain-lainnya itu sekarang agak berkurang Mbak. Kenapa? Karena kan seperti kita tahu pandemi, ya kan. Kalau saya pesen cappuccino di takeaway, begitu nyampe tempat saya atau saya pesan online gitu Mbak ya, begitu nyampe tempat saya dia sudah dingin. Padahal kan enaknya agak anget ya kan. Gitu. Makanya iya gitu. Iya. Gitu Mbak. Iya, Pak. Anak saya juga ngopi Pak, udah suami saya anak pertama, anak saya yang kedua itu kalau masih kelas 2 SMP dia pakai mesin kopi itu. Ininya saya udah bapak ngopi Mas, ya bun mau kerjain tugas, oke. Berarti sudah sampai itu Pak. Gen Z Mbak, itu kan Gen Z itu kan dia 8 sampai 23. Nah, jadi umur 12 tahun tuh biasanya mereka sudah mulai tuh Mbak, sudah mulai nyoba yang yaitu kopi gula aren dulu atau kopi yang inilah apa namanya kekinian itu ya. Awalnya dari situ, tapi nanti lama-lama pasti mereka akan adjust ininya ya, minumannya sesuai dengan umur biasanya. Gitu. Makanya saya kalau setiap ini tuh beli lewat marketplace ya udah berbox-box karena yang minum banyak. 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 Iya Pak. Sekarang ya itu Mbak, 1 literan banyak rame Mbak. Karena sekali pesan kan itu. Supaya menghemat ongkir kan. Jadi rata-rata pesannya 1 liter, 1 liter ya kan. 1 liter. Hampir semua restoran, kedai kopi bahkan kayak Family Mart gitu, sebut brand itu juga udah jual seperti itu semuanya ya Pak. Memang akhirnya sih mudah didapat. Nah Pak, dengan mudahnya didapat ini kan artinya banyak sekali produsennya nih Pak. Nah untuk produsennya sendiri gimana sih caranya dengan kemudahan kopi itu didapat oleh customer tapi dia tetap menjadi pilihan? Gimana supaya dia bisa rise above the crowd nih Pak, di antara crowd yang udah merah gitu ya kalau baca bukunya tuh. Menurut Bapak gimana nih Pak? Halo, Pak, maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Oke. Nah, ya. Oh, maaf Pak, masih jadi gini, belum terdengar Pak. Selain di Kementerian Koperasi, Mbak, kopi itu juga masuk ke... halo, ya. Ya, sudah Pak, sudah masuk suaranya Pak. Lain kopi itu masuk ke UMKM unggulan yang seperti saya bilang tadi Mbak di Kementerian Koperasi, kopi itu juga masuk jadi gini Mbak, selain kopi itu jadi produk unggulannya UMKM,
Mbak, dia itu juga masuk ke ekonomi kreatif. Nah, kreatif itu adalah Mbak. Jadi kita bisa stand up gitu Mbak ya di antara ya kita harus gitu karena apa namanya seperti yang tadi saya bilang industrinya sendiri kan kita sudah masuk ke stage 3 dan 4 ya. Di situ sudah main anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang mereka juga sangat kreatif Mbak. Itu saya ambil contoh ada satu yang juga nggak mau sebut namanya ya, mana-mana Mbak, banyak. Kenapa? Karena dia campur kalau kita pakai air, dia campur dengan air kelapa. Itu salah satu inovasi ya. Ternyata di Inovasi. jadi kreatif. Iya. Nah, apakah apa namanya perubahan pembelian customer gitu dari yang semula offline tapi sekarang pandemi kemudian berubah menjadi online itu salah satu bentuk kreativitas dan inovasinya mereka gitu Pak, karena kan menyiapkan produk offline dan online itu kan berbeda ya ininya ya Pak ya, persiapannya itu bisa dibilang inovasi dari para produsen kopi bukan ya Pak ya? Iya, saya ambil contoh nih Mbak. Ada satu kopi yang tadi saya bilang di stage kedua, kopi global yang sudah masuk ke Indonesia Mbak. Nah, itu kan dia Sabar ya Pak. Suaranya tidak terdengar Pak, mohon maaf. Apa coba saya invite kembali ya Pak? Boleh? Coba invite kembali ya Pak, masih belum terdengar Pak. Punten, sebentar. Oke, ya Pak, sore hari ini kita diuji oleh sinyal Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. halo Mbak. Iya, halo Pak, sudah terdengar sekarang Pak. Iya. Diuji Nah, oleh signal. Ha. Mbak, iya, atau betul. izin saya boleh kemudian saya di sini punya 2 router Mbak, boleh keluar dulu sebentar wifi-nya. Boleh, Siapa tahu bisa lebih bagus. boleh. Siap, siap Pak, siap. Nanti berarti saya remove dulu, nanti saya invite lagi ya Pak. Oke, Bapak Pambudi akan berpindah ke router WiFi yang lain. Nah, sambil menunggu, saya mau lihat-lihat ada pertanyaan apa aja ya dari para NN profesional semua. Wow, sudah banyak sekali pertanyaannya. Ini juga banyak yang nge-web nih. Terima kasih sudah web, senang banget ya. Itu bentuk daripada support para NN profesional semua kepada kami nih. Terima kasih yang sudah web. Kemudian pertanyaannya juga ada dari Kawakibi Brand gitu. Oh, saya tim Arabica karena kafeinnya lebih rendah. Oke, nanti aku coba ya, mau coba Arabica. Kemudian ada saya tim kopi susu. Oke deh, banyakin susunya ya Mbak ya. Tuh, ada pertanyaan dari Rara Bandaran juga, dari Susan Kurnia. Tuh, Rara Bandaran banyak pertanyaannya ya. Yang mana yang mau saya sebutkan nanti mudah-mudahan bisa disampaikan satu persatu ya. Kemudian dari Hodijah 19 juga ada beberapa. Dari Tresna ada, Sylvia, _ocean. Wah, udah banyak sih pertanyaannya. Kita beri waktu sebentar dulu untuk Bapak Pambudi pindah router ya. Ya, jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pambudi, kopi di Indonesia itu sudah jadi lifestyle. Nanti kita tanya-tanya juga. Tadi sepertinya ada nih pertanyaan tentang kopi kekinian. Nah, nih beliaunya sudah request. Terima kasih yang sudah join teman-teman. Ayo yang pengen. Nah, ini dia. Halo Pak. Halo Mbak.
Iya, Udah sudah balik. tidak. Ya. Ini ya anak-anak mohon maaf apa namanya kan di rumah. Jadi Oh kayaknya udah iya, pada mulai main rebut-rebutan ya game Pak. router yang udah mulai. Iya. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kita setia kok Siap. nih Pak Iya, nungguin, iya. apalagi udah banyak pertanyaan. Oke. Saya izin mulai Siap. membacakan pertanyaan, boleh Pak? Boleh, boleh Mbak, Boleh boleh, ya, boleh. iya. Tadi ada pertanyaan nih Pak tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kopi kekinian itu seperti apa Pak katanya? Pertanyaan dari Oke. Kresna Jadi, 09. oke. Jadi gini, Mas Kresna ya, tadi ya, oke. Mbak, Kopi, ya, kopi itu kan dia base-nya kan sebenarnya cuma tiga, Mbak. Kopi, air biasanya, sama susu. Susunya itu dia bisa susu cair atau susu kental manis. Nah, basic base-nya itu adalah itu. Nah, kalau dia sudah menggunakan ingredient lebih daripada yang saya sebutkan tadi, itu dia sudah masuk ke kategori kopi kekinian atau istilahnya kalau makanan itu yang saya bilang tadi fusion, Mbak. Gitu. Jadi ada kopi Oreo, kalau itu ditambahkan dengan Oreo. Ada kopi pandan, ditambahkan dengan rasa pandan atau sirip pandan, gitu. Atau kopi gula aren, dia pakai gulanya gula aren, gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya Mas Krisna ya tadi ya, gitu. Jadi sesuatu yang sudah ditambahkan ingredientnya itu kita masukkan ke dalam kategori kopi kekinian atau fusion kopi kalau saya bilang. iya. Jenisnya banyak banget berarti ya Pak, saking kita keren. Banyak Mbak, banyak. Nah, Semua di iya, dan itu makanya ya harus kreatif Mbak, karena emang marketnya itu market milenial sama Gen Z tadi, gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Rara Bandaran nih Pak. Bapak mau bertanya Pak, apa saja hambatan atau permasalahan baru di masa pandemi Corona ini terkait dengan usaha kopi, bagaimana cara Bapak mengatasinya dan apa bisa bangkit pulih 100% seperti sebelum pandemi? Nuhun Pak. Iya, ada 3 pertanyaan nih Pak. Hambatan, kemudian cara Bapak mengatasi dan apakah bisa pulih? Oke, yang pertama hambatan ya Mbak ya. Kalau hambatan kan terus terang jelas sudah ada ya. Karena pandemi ini emang merubah gaya hidup kita, ya kan. Dari mulai menjaga kebersihan, terus menjaga jarak, terus juga itu yang berat sih, Pak, ya? iya, sama pembatasan ini kan Mbak, kerumunan PSBB ya. Pak, ya. Nah, PSBB, nah, itu emang menjadi kendala. Nah, kalau solusi sebenarnya banyak, Mbak. Salah satunya itu kita mulai beralih ke kopi kekinian, karena yang bisa mengatasi itu adalah kalau kita bermain di online, Mbak, ya kan. Nah, sementara seperti saya bilang tadi, kalau kita jualan cappuccino online atau cafe latte online, itu biasanya saya yakin banget lah selama pandemi ini pasti permintaan itu akan berkurang. Jadi emang harus hati dengan kopi-kopi kekinian, Mbak. Gitu. Nah, tapi ada satu lagi Mbak yang saya mau share nih, gitu, bahwa kalau kita lihat Mbak di bisnis F&B ya, emang semuanya suffering Mbak, terutama restoran. Tapi coffee shop itu Mbak, coffee shop quote unquote yang bermain di generasi milenial sama Gen Z tadi Mbak ya, itu justru mereka lebih recover, lebih cepat sekali recovernya Mbak. Saya nggak tahu di daerah lain ya, tapi kalau di Jakarta Mbak, begitu sudah dibuka itu langsung rame. Langsung rame Mbak, walaupun mereka dibatasin sampai jam 8 ya gitu atau jam 9, tetap rame Mbak. Selama market itu. Mbak bayangin aja, saya kebetulan tinggal di dekat Cipete Mbak. Cipete itu kan juga sama Mbak. Sepanjang jalan itu tuh coffee shop semua. Ini saya kaget, baru ada satu coffee shop, dia buka di tengah-tengah pandemi Mbak. Dan itu rame.
Nah, Kebetulan yang punya artis sih Mbak. Tapi emang brandnya kalau saya sebutin juga pasti semuanya tahu ya. ya, tapi terlepas Gitu. dari artis atau Jadi bukan Pak, kayaknya coffee shop iya, kita langsung rame aja ya. Heran. benar, benar. Nah, kalau coffee shop yang bermain di generasi saya, Mbak, generasi X tadi ya, itu justru sekarang mereka lagi suffering. Iya. Kayak perusahaan global tadi yang saya sebut itu, Mbak, itu juga lagi suffering. Ada juga yang lokal, itu juga sekarang juga lagi suffering, Mbak, semuanya. Justru coffee shop lokal yang sifatnya nggak yang franchise banyak gitu Mbak ya, itu justru yang bertahan sekarang. Dan mereka rame terus Mbak. Iya. Gitu. Karena dari segi harga kali ya. Dari segi harga mereka juga lebih murah dibandingin yang global tadi ya. Gitu. Sementara kebutuhan tempat nongkrong anak milenial sama Z ini kan ya gimana mereka nggak bisa sekolah nggak. Satu tempat ya. Nah itu Pak mungkin ramai Iya. karena kebutuhan itu ya Pak, di mana-mana kalau customer-nya udah butuh udah pasti Iya. ramai sih Pak. Ya. Iya, benar. Sama tadi tuh Mbak, kata kuncinya tempat. Gitu. Di Jakarta itu sendiri kan public area itu kan juga sudah mulai berkurang Mbak ya. Sementara kita punya generasi milenial itu besar sekali. Mereka itu harus punya, kalau zaman saya dulu saya senang main bola Mbak, saya nggak ngopi. Keluar ke lapangan. Kalau anak-anak sekarang enggak Mbak. Nggak ada tempatnya buat mereka juga Mbak, gitu. Tempat olahraga atau apalah gitu. Nah itu mungkin yang juga merubah lifestyle-nya yang di kota besar jadi lebih ke tempat hangout itu Mbak ya, gitu. Iya, Kira-kira begitu Mbak. Semoga terjawab Rara Bandaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak. Wah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dari Susan Kurnia. Pak, saya masih bingung Mbak Susan, Waalaikumsalam. perbedaan Arabica dan Robusta katanya nih Pak. Ya. Waduh, Arabica sama Robusta. Teknis ya ini Pak. Teknis ya Pak ya. Iya. Mungkin, Pak. Gini, kalau Arabica simpelnya itu adalah dia lebih soft ya Mbak ya. Robusta itu lebih kuat kopinya. Terus kalau Arabica itu biasanya dia ditanam di dataran tinggi. Kalau Robusta itu dia di dataran rendah. Kira-kira seperti itu Mbak. Nah biasanya kalau di coffee shop itu dia banyak yang mencampur. Mereka bikin yang namanya house blend. Nah house blend itu adalah campuran Arabica dengan si Robustanya. Jadi dia cari strongnya itu dari si Robusta, cari flavor dan lain-lainnya itu dari si Arabica gitu. Iya, tadi ada yang saya tim Arabica katanya Pak. Terus ada juga saya tim kopi susu gitu Pak, ada di komen-komen. Baik, Pak. Seru Mbak. Betul, ini kayak tim Korea itu ya, Han Ji Pyong sama. Iya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Hodijah 119. Bagaimana katanya Pak agar pemasukan kedai kopi bisa tetap stabil dengan adanya PSBB? Kebetulan adik ipar baru buka kedai kopi dan mengeluhkan keadaan ini katanya Pak. Mungkin tadi sudah dibahas, mau ada ditambahkan mungkin Pak? Terus terang saya kalau memberikan masukan sih saya harus lihat tempatnya sih Mbak. Ya. Jadi di salah satu kelas kami itu biasanya kalau ada peserta yang buka kedai kopi itu Mbak, kita visit, kita lihat. Karena begini Mbak, sebenarnya banyak isu yang sebenarnya kita nggak realize itu yang menghambat komunikasi kita dengan customer. Saya ambil contoh begini Mbak. Waktu itu saya diundang sama peserta di kelas kami untuk lihat coffee shopnya Mbak. Dia buka di daerah Ciputat.
Dia buka daerah Ciputat, tempatnya rame. Dia bilang, Pak, kenapa ya? Ini jalan saya ini rame, tapi kok sepi gitu, yang pesan kopi gitu. Nah, saya bilang, ya udah Pak, saya visit ya. Nah, begitu saya visit, ternyata mohon maaf, segmen marketnya itu masih di C, Mbak. Nah, sementara di menu dia pakai bahasa, oke, kopi V60, wah yang keren-keren Mbak, gitu. Paham ya, Pak. Nah, Jadi kadang harus kita nggak, ya. walaupun harganya murah Mbak, walaupun harganya murah, cuman kan orang tidak familiar. Nah, saya kasih ambil contoh, akhirnya saya kasih masukan, begini Pak, coba Bapak ganti. Kalau Bapak pakai V60 sebelumnya, sekarang pakai kopi tubruk tanpa ampas. Gitu. Ternyata alhamdulillah begitu diganti, ya lumayan Mbak, ada penambahan sedikit gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak realize Mbak, gitu. Kita menciptakan barrier, pagar dengan customer gitu. Makanya ya kita harus tahu market kita Mbak, seperti apa kira-kira. Seperti itu Mbak Khadijah tadi ya. Iya, Khadijah. Saya terkesima. Jadi mikir gitu Pak. Iya ya, itu sesuatu yang sederhana gitu sebenarnya, nggak kita realize, tapi menciptakan barrier banget gitu antara produsen dan customernya. Iya, keren. Iya. Jadi saya langsung mikir. Pak, ini Pak, penanya live nih Pak, akan diundang untuk bertanya kepada Bapak. Iya. Oh, dengan Alia Fatia nih Pak. Ya, @Alia Fatia. Iya, mana waiting for Alia Fatia. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nina, selamat datang. Selamat bergabung. Mbak Alia, silakan. Ada pertanyaan untuk Pak Pambudi? Gini Pak Pambudi, saya mau tanya, saya kebetulan juga penyuka kopi nih, kadang-kadang suka mau ngopi di mana, di tempat gitu ya, di coffee shop mana. Nah, saya kan tinggal ini di daerah Gading Serpong yang banyak banget itu toko-toko gitu ya, ruko-ruko. Dan itu saya tuh lihat sering banget ada coffee shop baru, tapi akhirnya tutup. Padahal di sini rame tempatnya juga, kalangannya menengah, daerah Gading Serpong lah ya. Itu kira-kira penyebab itu apakah seiring waktu akan memang mereka tumbang sendiri, kurang promosi, atau rasanya yang kurang enak, atau jenisnya yang mungkin, atau juga bisa persaingan gitu loh. Karena tuh tiap berapa toko tuh ada coffee shop, dua toko coffee shop lagi kayak gitu. Kalau saya lihat sih kalau dari interiornya bagus gitu. Apakah juga dari rasa tiap coffee shop itu tergantung dari barista, racikan baristanya, atau memang dari kopinya sendiri gitu loh? Apa memang baristanya kurang bisa ngeracik? Saya tanya dua boleh ya Mbak Nina ya? Boleh. Ya, pertanyaan kedua, sekarang banyak banget nih orang mau bikin coffee shop, terutama remaja, mahasiswa kan. Nah jadi tuh mereka tuh kadang-kadang kepetok modal. Apakah membutuhkan modal besar gitu kan? Karena kan biasanya mahasiswa tuh urungan tuh, dia ngumpul mau bikin coffee shop. Kalau misalnya secara online, apakah memang efektif mereka menjualnya gitu kan? Karena mereka kan juga mungkin punya lingkaran pertemanannya mungkin yang solid gitu ya. Nah dari situ dilihat butuh apa sih untuk seorang mahasiswa yang ingin bekerja membuat coffee shop kayak gitu. Apakah juga perlu kenal dengan petani kopi gitu loh Pak? Ya gitu sih Mbak Nina, Pak Pambudi, makasih. Oke, makasih Mbak. Betul, saya remove supaya fokus. Ya, makasih. Mbak Alia ya, makasih. Ya, makasih ya Pak. Makasih Mbak Nina. Iya. Silakan Pak. Dua pertanyaan tadi. Yang pertama lokasi, yang kedua milenial mau bikin kedai kopi nih, modalnya gitu. Kedai kopi ya, oke. Jadi gini Mbak. Kedai kopi itu secara bisnis dia bisnis modelnya itu simpel banget Mbak. Nah itu makanya yang bikin banyak orang itu tertarik untuk masuk ke dalam bisnis kedai kopi. Saya ambil contoh begini, kalau kita bicara kopi gitu Mbak ya, cappuccino dengan harga 15.000
atau sampai 20.000. Kita compare dengan bisnis yang di foodnya, Mbak. Ambil contoh yang paling sederhana aja deh, Mbak. Tukang nasi goreng keliling. Itu juga dia jualan nasi goreng, istilah nasi goreng tek-tek ya. Nasi goreng tek-tek itu 15.000, tapi kita bisa lihat, Mbak, ingredient di dalamnya. Kalau di cappuccino itu tadi, yang seperti saya bilang tadi, paling cuman ada susu, kopi, sama air. 3 ingredientnya. Untuk bikin nasi goreng tek-tek, kita harus ada nasi, ada telur, ada cabai, ada bawang. Nah, itu buat comparisonnya, Mbak. Kenapa saya bilang bisnis modelnya simple, makanya banyak diminati. Nah, yang jadi masalah itu adalah begini, Mbak. Karena mereka simple, karena bisnis modelnya simple, mereka itu ngerasa ini jadi bisnis gampang. Padahal tidak seperti itu. Gitu. Tetap kita harus tahu 4P tadi. 4P, promotion, produk, price, sama place ya, Mbak ya. Gitu. Kalau sekarang kan sudah sampai ke 7 malah, ada people, ada proses gitu. Tapi 4P itu aja kita sudah kuasai, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, kembali ke yang tempat tadi tanyakan yang di daerah mana? Daerah Serpong tadi ya. Ya. Nah, mungkin dia cuma ngelihat, oh ini ada tempat rame ya kan, kayaknya bagus nih gitu. Nah, dia tidak melakukan analisa 4P-nya itu. Nah, di situ makanya jadi barrier seperti yang saya bilang tadi, Mbak, gitu. Pakai V60 begitu diganti dengan kopi tubruk tanpa ampas, orang malah beli gitu. Gitu. Jadi banyak sebabnya sih, Mbak, gitu. Kenapa suatu coffee shop itu dia tidak berhasil ya, gitu. Karena kalau kita mau compare, Mbak, kalau dibilang persaingan juga tidak seperti itu. Karena banyak case yang tadi saya bilang di Jalan Elang, Kajang, di Jalan Cipete, itu hadap-hadapan, Mbak, semuanya, gitu. Dan mereka semuanya jalan ya, rame terus ya, gitu. Nah, yang kedua buat anak milenial. Wah, ini kalau anak milenial sih justru menurut saya mereka punya potensi yang besar ya, Mbak ya. Karena salah satu keunggulan dari kedai kopi itu kita bisa masuk ke community base. Nah, tempat tongkrongan, tempat hangout. Nah, itu sebenarnya potensi banget karena pasti mereka kan teman-temannya banyak, Mbak. Iya kan? Nah, at least secara market mereka sudah bisa mulai dengan teman-teman kampusnya sendiri gitu. Nah, yang pertanyaannya adalah modalnya nih, gitu. Berapa sih, gitu. Nah, kalau saya boleh kasih saran, gini, modal itu berbanding lurus dengan ego kita, Mbak. Keinginan kita. Nah, yang banyak terjadi itu adalah, saya ambil contoh, saya punya murid, Mbak, di Manado. Dia idealismenya tinggi. Wah, saya kalau mau mesin kopi saya harus pakai mesin kopi ini, brandnya ini. Kalau mau pakai grindernya ini, gitu. Yang harus yang brand ini, gitu. Yang emang mahal-mahal semua lah, gitu. Nah, tidak perlu sampai ke situ, Mbak, gitu. Karena untuk bikin kopi enak aja, kita bikin manual aja bisa kok, gitu. Dengan cara V60 atau dengan cara Vietnam drip itu juga bisa, gitu. Dan itu kan tidak memerlukan modal yang besar ya. Justru yang bagus itu adalah berproses, mulai dari kecil, naik sedikit, naik lagi sampai akhirnya nanti punya kedai kopi, gitu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan tadi, Mbak. Mudah-mudahan terjawab. Nah, kalau dia bikin manual base sih nggak mahal, Mbak. Paling berapa, 10 juta sudah cukup. Sudah bisa. Kalau iya, gitu. Dengan ini manual ya, dengan ini manual sudah bisa, gitu. Termasuk sewa tempat ya. Bahan baku murah, Mbak. Banyak. Indonesia itu sekarang sudah jago-jago, Mbak. Kita tadi saya cerita di sisi petani, terus di sisi kedai kopi. Tapi di tengah-tengah itu ada roastery, Mbak. Roastery ini juga sekarang Indonesia sudah jago-jago, Mbak.
mereka itu sudah bisa masak itu kopi udah enak lah pokoknya, udah nggak kalah sama yang di luar, Mbak. Ampun. Tuh para Iya, profesional semua di rumah yang punya anak-anak pengen punya kedai kopi disupport karena memang bisnis modelnya sederhana, simple. ya modalnya juga nggak harus besar ya Pak, gitu. Iya, Tapi iya, bisa jadi solusi nih untuk yang mau buka usaha di iya, masa pandemi sekarang ini. Tapi jangan lupa tadi iya. kalau bisa 7P-nya ya Pak di analisis, kalau enggak Di 4P-nya ya Pak ya. 4P-nya aja dulu, 4P-nya Mbak. aja dulu Dibikin ya. SWOT-nya ya. Pusing ya. Dibikin SWOT-nya. Oke. Oh, baik. Pak, pertanyaan terakhir atau 2 pertanyaan lagi deh, Pak. Dari ini ya, Pak. Boleh ya, Yes, Pak ya? Yang boleh. pertama pertanyaannya dari Huflen nih, Pak. Yang untuk yang baru dan akan mencoba berbisnis kopi, Pak. Membuka coffee shop, hal apa yang paling penting untuk dikuasai dan dipunyai, katanya nih, Pak. Ini bekal dasarnya kira-kira apa kalau mau bikin coffee shop, Pak? Oke. Ya. Yang pertama, yaitu tadi Mbak, 4P ya. Ya. Saya selalu, jadi gini, saya sudah sekolah sampai keluar, Mbak. Saya juga sudah bekerja sampai keluar. Kalau saya boleh summary riwayat hidup saya, Mbak ya, kalau kita mau masuk ke dunia retail itu, basically apa yang saya pelajari itu cuma 4P itu aja. Itu yang akan, apapun produknya tetap 4P plus satu lagi SWOT, Mbak. Yang strength, weakness, opportunity sama threat itu ya. Jadi si 4P itu kita SWOT-kan lah istilahnya. Nah, dari situ baru saya menganjurkan untuk mereka terjun ke bisnisnya gitu. Nah, kalau mau mulai kedai, ya itu harus, Mbak. SWOT-nya itu yang paling penting, Mbak, gitu. Karena itu yang menjaga. Gini, kalau kita tidak lakukan itu, Mbak, kita bisa berhasil, bisa. Pertanyaannya kan, bisa. Gitu. Artinya kita punya untung, kita punya luck di situ, Mbak. Gitu. Tapi dengan 4P dan SWOT itu, at least kita sudah mengurangi 80% resiko. Masih ada 20% resiko, which is ya itu tadi lah, tadi gitu. Kalau sudah, walaupun kita bikin 4P, tapi kita emang garis tangannya nggak di situ, Mbak. Tapi itu kita sudah mengurangi resiko lah. Betul, gitu. betul. Iya. Sudah siap nih Pak. Baik. Satu pertanyaan lagi Pak dari Zaha 432. Mohon saran Pak untuk petani kopi lokal, bagaimana mempertahankan rasa dan kualitas dengan maraknya kopi kekinian, katanya Pak. Untuk petani kopi lokal, bagaimana untuk mempertahankan rasa dan kualitas dengan maraknya kopi kekinian, katanya Pak. Gitu tulisannya. Mungkin banyaknya. Tapi kan kopi kekinian itu juga bahan bakunya dia ya kan juga ya, iya, Pak, makanya antara di hulu sama di hilir. Ya kan, Mbak? Oke, ganti ya kayaknya pertanyaannya. Kan saya agak bingung jawabnya itu, Mbak. Baik, saya pun mengulangi baru paham, Pak. Dari Mesartika nih, Pak. Pak, tadi Mbak Nina sempat jelaskan ada komunitas Brew Brothers. Itu komunitas apa dan siapa yang bisa ikut bergabung, bagaimana caranya, katanya Pak. Oke. Nah, jadi gini Mbak, Brew Brothers itu adalah lulusan dari atau alumni dari LPK Indonesia Terang, Mbak. Kita sendiri sudah keliling, sudah di Manado kita ada, di Bali kita ada, di Jakarta kita juga ada, gitu. Sampai di Bandung kita juga ada. Nah, karena kopi itu dia sifatnya komunitas base, Mbak ya. Jadi alumni ini tuh mereka setelah mereka ikut kelas kita, mereka nggak mau bubar, Mbak. Gitu. Nah, akhirnya saya bikinkan lah, ya udah yuk kita gabung aja yuk, kita bikin komunitas. Nah, namanya Brew Brothers. Di komunitas itu kita juga saling sharing soal knowledge, vendor,
tren terkini sampai produk Mbak gitu. Itu kita saling share. Kita tidak pernah ngerasa bahwa antara coffee shop yang satu dengan coffee shop yang dua itu bersaing, itu enggak Mbak. Gitu. Jadi tidak ada persaingan ya. Jadi kita justru malah bangun networknya ya, dan kita saling sharing gitu. Nah kalau mau join mungkin harus ikut kelasnya dulu kali Mbak ya, karena itu buat alumni. Saya baru mau menarik mundur di pertanyaan saya, terlalu maju kayaknya. Tarik mundur gimana caranya? Ceritain sedikit dong Pak tentang pelatihannya tersebut Pak, untuk siapa aja gitu kan? Silakan Pak. Ya, jadi gini Mbak, saya punya konsultan untuk F&B, namanya PT Indo Italia tadi, yang tadi Mbak sebutkan. Nah, sejalannya dengan waktu Mbak, saya berpikir gitu, kalau kita jadi konsultan itu kan sebenarnya kan kita mengedukasi, ya kan, mengedukasi klien kita bagaimana caranya menjalankan bisnisnya supaya sesuai dengan tujuannya ya, sesuai dengan targetnya mereka. Nah, saya berpikir bagaimana caranya saya juga bisa mengedukasi orang tanpa harus berbayar, Mbak, gitu. Nah, tapi saya juga tidak mau hanya mengedukasi Mbak, saya mau bisa kasih mereka sesuatu, walaupun bentuknya sertifikat Mbak, gitu ya, atau ijazah, tapi itu bisa dipakai untuk mereka usaha, atau bisa mereka pakai juga untuk mencari kerja. Nah, berangkat dari situ, akhirnya saya bikinlah LPK Indonesia Terang itu Mbak, yang kita fokus di kopi dari hulu ke hilir. Nah, alhamdulillah Mbak, dari 2019 awal sampai sekarang itu kita tidak pernah menge-charge Mbak peserta kita gitu. Jadi konsepnya itu adalah saya bikin proposal Mbak, terus saya maju gitu ya, mencari sponsor gitu ya. Kadang saya dapet, lebih sering saya ditolak sih Mbak. Tapi itu kita tidak putus asa. Gitu. Tapi alhamdulillah Mbak, sampai sekarang itu sudah lebih dari 300 Mbak yang kita sudah latih. Dan itu semuanya free. Gitu. Malah kadang-kadang ada yang memberikan bantuan gitu, berupa peralatan gitu. Jadi apa ya? Saya lebih ke fungsi sosialnya lah kalau di LPK itu Mbak. Kalau di bisnisnya saya di Indo Italia itu. Luar biasa. Jadi kita banyak kerjasama dengan perbankan Mbak, terus kementerian juga kita banyak, perindustrian, gitu, pariwisata dan lain-lainnya. Iya, luar biasa. Berawal dari niat mulia nih Pak, berbagi ilmu, berbagi Alhamdulillah. kebermanfaatan ya Pak. Insyaallah mudah-mudahan kembali ke Bapak berlipat-lipat ganda. Pastinya semua yang 300 itu kita nggak tahu doanya siapa yang diijabah untuk kesuksesan Bapak dan usaha Bapak ya Pak ya. Amin. Iya Mbak. Apalagi di saat pandemi ini Mbak, ya kan? Betul, Dimana Pak. semua orang susah Mbak, gitu. Dan yang paling penting itu adalah gini, orang harus bertahan hidup Mbak, ya kan? Mereka tidak bisa nunggu gitu. Jadi banyak orang yang mau tidak mau mereka harus shifting profesi, ya kan? Kalau sebelumnya mereka enak bisa dapat gaji gitu ya, sekarang tiba-tiba berubah, mereka harus jadi quote unquote usaha mikro kali Mbak ya, karena mereka benar-benar baru mulai gitu Mbak. Gitu. Dan saya seneng gitu melihat ada beberapa yang berhasil, ada yang masih berjuang gitu. Nah, tugas komunitas kita itu salah satunya itu adalah itu juga Mbak, menjaga semangatnya mereka itu supaya tetap jangan, ayo dong semangat, tetap semangat gitu. Jadi kita saling share-nya di situ Mbak. Ya, betul Pak, karena ya itu ya Pak, saling support supaya tidak merasa sendirian, berjuang sendirian, komunitasnya sudah ada. Iya, benar. Menciptakan lingkungan itu Pak yang sulit kan Pak, gitu ya. Iya, benar, Pak, benar. Berjasa tuh di situ Pak, Insya Allah. Ini saya disodorin satu pertanyaan lagi nih Pak, tuh bukan. Disodorin satu pertanyaan boleh. lagi, nggak apa-apa Pak. Siap, nggak apa-apa Mbak. Saya bilang mau sampai jam berapa aja saya siap Mbak. Dicolek-colek, disodorin satu Pak. Izin ya Pak, mohon maaf Pak. Iya. Iya, dari sil.
Si Sylvia nih Pak, izin bertanya seberapa besar pengaruh pemberlakuan PSBB katanya kepada para pelaku UMKM, khususnya kopi, dan bagaimana cara menghadapi konsumen milenial agar produk kopi tetap jadi unggulan di era milenial katanya Pak. PSBB dan gimana caranya supaya tetap unggul di milenial gitu Pak. Monggo Pak. Oke, yang pertama di saat PSBB ya Mbak ya, seperti yang saya bilang tadi Mbak, ya harus kreatif pertama ya kan, terus juga mulai main di minuman kekinian ya kan, supaya dia tetap bisa jualan. Terus yang lainnya sih kayaknya sih udah fine-fine aja sih Mbak, kalau saya lihat Mbak, coffee shop Mbak, karena rame ya kan. Dan kalau saya cek juga Mbak di Badan Pusat Statistik, kita itu Mbak yang positif indeks komoditasnya itu cuma 2. Yang satu itu kelapa sawit, yang satunya lagi kopi Mbak. Itu yang positif, cuma 2 itu aja. Gitu. Jadi artinya emang selama pandemi ini mereka bisa lebih survive kayaknya Mbak dibandingin yang lain ya, gitu. Nah, yang kedua tadi apa Mbak? Saya agak lupa tadi. Pak. Gimana supaya para milenial tetap nih bagaimana? Oh ini kualitas kopi tadi ya, kualitas kopi di milenial ya Mbak ya. Jadi unggulan gitu Pak di era milenial. Oke, nggak usah khawatir Mbak, gitu, karena kita sudah jadi lifestyle, dan lifestyle-nya itu, kalau kita bicara lifestyle Mbak, biasanya itu kan menengah ke atas ya. Kopi itu sudah jadi lifestyle di menengah ke bawah juga Mbak. Itu dahsyatnya kopi. Banyak tempat kopi yang kita lihat mobil parkir di depan, tapi sekarang sudah mulai banyak Mbak kedai kopi yang motor, ratusan motor parkir di depan, iya, gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau di ini, karena mereka sudah jadi lifestyle ya. Iya, betul. Karena Dan kalau sudah jadi lifestyle biasanya sudah bisa jadi uang Mbak. Iya. Iya kan? Pak. Aduh. Iya. Pak, sarannya dong Pak sebelum kita berpisah nih Pak untuk para viewers di sini yang mau buka kedai kopi gitu Pak. Sila mungkin tadi Pak Joshua tadi yang mau ditambahkan. Enggak sih Mbak, dari saya itu aja. 4P itu selalu dikedepankan. Lakukan analisa itu, price, produk, promotion, sama place ya, tempat itu. Tahu marketnya, ya kan, baru kita bikin produknya. Kadang-kadang suka kebalik Mbak, kita bikin produknya dulu, baru kita cari nih siapa marketnya. Iya, gitu. Dan yang paling penting selalu analisa, gitu. Tetap selalu analisa, gitu. Kita nggak boleh berhenti Mbak. Walaupun sudah buka kedai kopinya, tetap dianalisa terus ya Pak ya. Tetap analisa terus ya. Baik. Iya Pak, saya janjinya 1 jam tapi 1 jam lebih. Nggak apa-apa Mbak. Aduh, luar biasa sekali. Seneng saya kalau bicara kopi Mbak. Apalagi kalau bisa share pengalaman ya. Gitu ya. Mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi ya, bermanfaat buat semuanya. Gitu. Nanti kapan kalau kita ada program pelatihan lagi Mbak, nanti saya share ke Mbak ya. Boleh. Siapa tahu teman-teman ya Mbak ada yang mau ikutan gitu. Siap, Masya Allah. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Mbak. Iya, banyak banget nih insight yang bermanfaat untuk diketahui oleh saya pribadi dan oleh viewers dari Nina Nugroho Solutions. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jangan lupa minta doanya ya NN Solutions, NN Profesional semua untuk program pelatihan yang Bapak Pambudi ini prakarsai, semoga bisa menjadi amal jari. Bisa terus ya Mbak ya. Bisa lanjut. Dan ya memberikan berkah ya. Amin.
Amin. Betul. Semangat Amin. selalu Pak. Salam sehat selalu. Siap. Ya, salam Salam untuk sehat. keluarga. Ya, terima kasih sekali lagi Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya tadi obrolan sore kita dengan Bapak Pambudi nih tentang kopi, usaha kopi di tengah pandemik nih. Tadi beliau sudah banyak sekali menjelaskan terkait apa-apa aja sih yang harus disiapkan untuk usaha kopi. Tapi kalau misalnya boleh disamerikan, boleh disimpulkan, beliau tadi berpesan nih kepada para milenial atau siapapun yang mau membuka usaha kopi, terutama di masa pandemik ini, jangan lupa melakukan analisis 4P dan SWOT. Apa sih 4P itu? Yaitu analisis terkait price, product, promotion, dan place. Kemudian juga SWOT-nya jangan lupa strength, weaknesses, opportunity, dan juga threats-nya nih apa. Jangan berhenti melakukan analisa karena kita biasanya terbalik nih, udah bikin produknya baru tahu marketnya. Seharusnya kalau menurut Pak Pambudi tahu marketnya dulu baru bikin produknya. Baiklah, luar biasa sekali bukan obrolan kita sore hari ini dengan beliau. Mudah-mudahan tadi program-programnya beliau melalui pelatihan-pelatihan yang tadi sudah disebutkan dapat berjalan terus, dapat memberi kebermanfaatan terus. Dan senangnya apa nih kalau misalnya nanti beliau mau bikin pelatihan lagi akan diinfo ke saya supaya saya bisa share ke teman-teman semuanya ya. Luar biasa sekali. Baik, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan siapa sih pemenang dari Nina Nugroho Solutions episode 73 ini melalui live Instagram di Nina Nugroho Start. Kenapa? Oh, sorry, episode 74, bukan 73 ya. Saya diingatkan nih. Ya, pemenangnya adalah Sylvia. Wow, pertanyaannya izin bertanya Pak, seberapa besar pengaruh pemberlakuan PSBB kepada para pelaku UMKM, khususnya kopi, dan bagaimana cara menghadapi konsumen milenial agar produk kopi tetap jadi unggulan di era milenial. Nah, para non-profesional semua yang tadi nggak sempat nonton dari awal atau baru bergabung di tengah, terus baru menyadari bahwa obrolan kita seru banget tadi, maka silahkan bisa ditonton obrolan saya dengan Bapak Pambudi 1 jam ke belakang lewat Instagram TV-nya, IGTV-nya Nina Nugroho Store. Silakan masuk ke Nina Nugroho Store, lalu klik untuk IGTV-nya, nah di situ sudah ada semuanya tuh episode 1 sampai episode 74. Dan tadi untuk pemenang sore hari ini silakan juga masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di bio terdapat link yang bisa diklik linknya, lalu setelah diklik akan langsung tersambung dengan sales advisor kami yang selanjutnya akan membantu Anda mendapatkan hadiahnya. Gimana caranya ya? Baiklah. Terima kasih kepada para non-profesional semua yang sudah nonton program Nina Nugroho Solutions episode 74 sore hari ini. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Jangan lupa 3M-nya ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Nina Nugroho, pamit undur diri. Sampai ketemu hari Sabtu minggu depan di jam yang sama, jam 4 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah.